Halo, hari ini kita akan bahas kartu kredit Mandiri Pertamina. Nah, kartu kredit Mandiri Pertamina ini kayaknya memang dirancang buat kalian yang punya gaya hidup yang dominan dengan sisi otomotif. Dan dengan naiknya harga bensin baru-baru ini, sepertinya kartu ini cocok buat kalian yang memang punya budget besar buat transportasi. Di video kali ini gue akan coba jelasin apakah benar kartu ini memang solusi buat kebutuhan otomotif kalian, apa aja fitur yang dimiliki oleh kartu ini, dan apa aja yang kurang menurut gue. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu soal welcome bonus. Jadi setiap pengajuan kartu kredit ini dan setiap disetujui, kalian bisa mendapatkan welcome bonus sebesar Rp200.000 untuk kartu utama dan Rp100.000 untuk kartu suplemen. Dan setiap kartu suplemen, kalian bisa mendapatkan minimal 2 kali kartu suplemen, sehingga total welcome bonus yang bisa kalian dapetin itu Rp200.000 dari kartu suplemen plus Rp200.000 dari kartu utama. Untuk mendapatkan cashback welcome bonus ini, kalian harus mengaktifkan kartu dan melakukan transaksi 1 kali paling lambat 3 bulan sejak kartu disetujui. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu soal konvertibilitas. Nah, walaupun ini adalah kartu otomotif, tapi kalian juga bisa dapetin miles dengan kartu ini. Karena kalau kartu kredit Mandiri, selama kalian mengumpulkan yang namanya Livin Point, maka Livin Point itu bisa ditukar mendapatkan miles. Nah, sama dengan kartu kredit Mandiri Pertamina ini, setiap transaksi yang kalian lakukan dengan kartu kredit Mandiri Pertamina akan mendapatkan namanya Livin Point. Setiap transaksi Rp20.000 akan mendapatkan 1 Livin Point. Livin Point itu kemudian bisa ditukarkan menjadi airline miles. Nah, Bank Mandiri bekerja sama dengan 3 maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dengan Garuda Miles mereka, Singapore Airlines dengan KrisFlyer mereka, dan Cathay Pacific dengan Asia Miles mereka. Nah, lanjut kita ke bagian yang ketiga, yaitu berapa miles yang bisa kalian dapetin dengan kartu ini. Oke, kartu ini tergolong cukup standar untuk level di dalam Bank Mandiri karena setiap transaksi Rp20.000 akan mendapatkan 1 Livin Point. Cuma yang membedakan adalah setiap transaksi di kategori otomotif, kalian akan mendapatkan 4 Livin Point untuk setiap Rp20.000. Artinya setiap transaksi Rp5.000 akan mendapatkan 1 Livin Point. Oke, kategori otomotif ini apa aja? Sebenarnya cakupannya cukup luas karena apapun yang berhubungan dengan mobil dan kendaraan itu masuk kategori otomotif. Contohnya pastinya SPBU dan pengisian bahan bakar mobil. Kemudian ada suku cadang, penggantian ban, cat, bodi di dealer, asosiasi pemilik mobil, parkir, servis, hingga rental mobil pun termasuk kategori otomotif. Jadi ini mungkin kesempatan kalian yang mungkin memang pengeluarannya cukup banyak di sektor otomotif untuk memanfaatkan kartu kredit ini. Nah, seperti kartu kredit Bank Mandiri lainnya, setiap 3 Livin Point akan mendapatkan 1 Garuda Miles, sedangkan 4 Livin Point akan mendapatkan 1 KrisFlyer atau 1 Asia Miles. Nah, maka dengan kita punya 2 informasi tersebut, kalau kita gabungkan akan mendapatkan yang namanya rupiah per miles, di mana untuk transaksi biasa yang non-otomotif, kalian membutuhkan Rp60.000 untuk mendapatkan 1 Garuda Miles atau Rp80.000 untuk mendapatkan 1 KrisFlyer atau Asia Miles. Nah, sedangkan kalau kalian bertransaksi di kategori otomotif, maka kalian cukup melakukan transaksi sebesar Rp15.000 untuk mendapatkan 1 Garuda Miles dan Rp20.000 untuk mendapatkan 1 KrisFlyer Miles atau Asia Miles. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu soal promo lainnya. Nah, jadi karena ini kartu kredit otomotif, maka promonya juga berhubungan dengan otomotif. Yang pertama adalah tidak ada surcharge di SPBU. Jadi surcharge-nya tidak akan dikenakan saat transaksi menggunakan kartu kredit Mandiri Pertamina di seluruh SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga personal accident dan asistensi kendaraan, di mana pemegang kartu berhak atas perlindungan asuransi maksimal sebesar Rp1 miliar dan mendapatkan fasilitas derek mobil dan asistensi darurat 24 jam.
Jadi kalau misalnya kalian mobilnya kenapa-napa, berhenti di tengah jalan, mogok, masih ada pertolongan lewat pemegang kartu kredit Mandiri Pertamina. Dan ada juga fasilitas Flight Delay Pass. Jadi ini kalian bisa dapetin fasilitas lounge bandara jika penerbangan kalian ditunda. Oke, jadi berapa iuran tahunan yang harus kalian keluarkan buat kartu ini? Nah, kita masuk ke bagian kelima soal iuran tahunan, di mana iuran tahunan buat Mandiri Pertamina ini adalah sebesar Rp400.000 untuk kartu utama dan Rp250.000 untuk kartu tambahan. Tentunya seperti kartu kredit pada umumnya, ini iuran tahunan yang bisa banget dihapusin. Jadi kalau misalnya kalian dapat tagihan iuran tahunan di tagihan bulanan kalian, kalian cukup telepon customer service bank kartu kredit kalian dan lakukan permohonan untuk mengajukan penghapusan iuran tahunan. Kemungkinan besar bank akan memperbolehkan ini dengan memberikan sedikit syarat. Syaratnya biasanya melakukan transaksi sekian rupiah dalam beberapa bulan kemudian. Dan kalau misalnya kalian udah menggunakan kartu kredit ini untuk transaksi sehari-hari kalian, seharusnya dengan mudah kalian bisa memenuhi syarat tersebut. Jadi lumayan kan, bisa hemat Rp400.000 per tahun, nggak perlu bayar iuran tahunan. Nah, jadi kalau kalian tertarik dengan kartu ini, apa syarat yang kalian butuhin buat ngajuin kartu kredit ini? Kartu kredit Mandiri Pertamina jatuhnya adalah kartu kredit entry level. Jadi minimum gaji per bulan yang kalian butuhin adalah Rp5 juta per bulan dengan berusia minimum 21 tahun untuk kartu utama dan minimum 17 tahun untuk kartu tambahan. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kartu kredit Mandiri Pertamina ini sebenarnya kartu kredit yang cukup unik dan cukup niche kalau harus diakui karena mereka sangat fokus di bidang otomotif. Jadi kalau misalnya kalian memang suka otomotif, pengeluaran per bulannya banyak di sektor transportasi, mau itu bensin atau perawatan mobil, mungkin ini kartu yang cocok buat kalian karena kalian bisa mendapatkan si 4 kali living point atau Rp15.000 per miles tersebut. Tapi kalau misalnya pengeluaran kalian di sektor bensin atau transportasi itu cukup kecil di budget bulanan kalian, mungkin ini kartu kredit yang kurang cocok buat kalian. Karena seperti gue jelasin sebelumnya, kalau bukan kategori otomotif, maka perolehan miles-nya itu cukup rendah gitu. Kalian butuh melakukan transaksi Rp60.000 hingga Rp80.000 untuk dapetin 1 miles aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian adalah tipe yang mungkin cukup berat di otomotif, maka ini merupakan kartu kredit yang cocok karena kalian bisa melakukan hobi otomotif kalian dan dapetin miles yang cepat dengan kartu kredit ini. Cuma kalau kalian kartu kreditnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, belanja, dan hal-hal yang non-otomotif, gue saranin masih ada kartu kredit entry level lainnya yang lebih cocok buat ngumpulin miles. Gue ambil contoh kartu kredit entry level terbaik untuk ngumpulin miles itu adalah BCA Union Pay. Kalian bisa dapetin 1 miles hanya dengan transaksi Rp15-Rp20.000 dan itu berlaku untuk transaksi manapun di Indonesia. Beda dengan Mandiri Pertamina yang hanya melakukan itu untuk transaksi otomotif. Cuma balik lagi karena ini adalah kartu kredit BCA Union Pay, maka merchant yang menerima transaksi dengan Union Pay mungkin kurang banyak dibanding dengan merchant-merchant yang menerima transaksi dengan Visa atau Mastercard. Nah, jadi kalau misalnya kalian nyari kartu kredit entry level yang berlogo Visa atau Mastercard dan mungkin perolehan milesnya cukup baik untuk di sektor entry level, maka gue lebih merekomendasikan kartu kredit Mandiri Traveloka. Nah, Mandiri Traveloka ini masih sama-sama Bank Mandiri, kerjasamanya dengan Traveloka, bisa dapetin Rp16.800 per miles. Dan ini adalah kartu kredit entry level. Logonya Visa dan pastinya berlaku di banyak tempat. Oke, terakhir dari gue, sekedar ngingetin aja kalau kalian adalah pengguna kartu kredit secara rutin, pastiin pembayaran tagihannya dilakukan tepat waktu dan secara penuh. Walaupun kartu kredit ada fitur pembayaran minimum, tapi sekali kalian melakukan itu, kalian akan dikenakan bunga kartu kredit yang cukup tinggi. Bunga kartu kredit itu salah satu yang paling tinggi dan sekali terjerat hutang kartu kredit susah buat lepas dari jeratan tersebut. Jadi walaupun kartu kredit adalah alat pembayaran yang sangat berguna buat kita, tentu penggunaannya juga harus bijak. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ada dari kalian yang udah punya kartu kredit Mandiri Pertamina? Gimana pengalaman kalian sejauh ini?
Atau menurut kalian ada kartu lain yang jauh lebih cocok dan lebih bagus dari kartu kredit Mandiri Pertamina? Coba tulis semua di kolom komentar di bawah sini. Tentunya untuk episode berikutnya, kalau kalian ada kartu kredit yang pengen kalian bahas, coba tulis juga di kolom komentar di bawah sini. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa cari gua di Twitter dan di Instagram di @ramdisa_agassi. Itu aja dari gua. Makasih banget udah dengerin dan nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!